Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Idiopatik Urtikaria, COVID dan Mujizat Tuhan bagian kedua. Kami baru pulang dari kontrol di Singapura setelah disuntik omalizumab dan tambahan sikloporin untuk Pak Indra. Saya flu. Jadwal padat, kelelahan, lalu lanjut ke Cirebon. Di sana Pak Indra mulai flu. Saya pikir biasa saja, tetapi dia mengeluh sakit kepala hebat. Pulang ke Jakarta sempat membaik, tapi pagi harinya langsung drop. Kami buru-buru ke IGD Eka Hospital. Ternyata kami berdua kena 4 virus sekaligus, SARS-CoV-2 dan 3 virus flu lainnya. Saya terlihat sehat, tetapi tetap harus dirawat karena virusnya berbahaya dan menular. Obat omalizumab dan sikloporin memang efektif untuk urtikaria, tetapi efek sampingnya menekan sistem imun. Tentara tubuh Pak Indra tidur, padahal yang menyerang virus SARS-2. Akibatnya makin hari kondisi makin sesak. ICU isolasi penuh. Terpaksa Pak Indra di IGD isolasi. Kondisi tidak membaik. Begitu ada tempat kosong, Pak Indra dipindahkan ke ICU isolasi. Pak Indra terkena pneumonia. Ronsen biasa, tampak ringan. Tetapi begitu dilihat hasil CT scan menunjukkan paru-parunya putih tebal. Artinya tidak bisa menyerap oksigen. Jelas Dr. Pompini, ahli paru. Ditemukan juga RSV, virus yang biasanya menyerang anak-anak. Tetapi karena sistem imun Pak Indra dilemahkan, RSV menjadi ancaman serius. Bersyukur Dr. Pompi dan Dr. Hanye sangat perhatian. Mereka bahkan datang pagi-pagi. Anugerah Tuhan, padahal biasa mereka visit malam. Mereka juga yang dulu menangani Pak Indra saat demam berdarah. Sekarang kondisinya jauh lebih serius. Anak-anak mulai persiapan untuk opsi transfer ke Singapura menggunakan air ambulans. Ambulan pesawat, tetapi ini bukan tanpa resiko. Oksigen high flow yang dipakai di ICU Eka Hospital sangat tinggi tekanannya. Apakah air ambulans bisa menyediakannya dan bisa dipakai selama penerbangan dan proses imigrasinya sekitar 4-5 jam. Meeting dengan Dr. Pompi, Dr. Hanye dan 8 tim diputuskan dilakukan cuci darah untuk mencegah badai sitokin, mengurangi peradangan dan membersihkan sisa virus. Jika hasilnya memburuk, baru dipindahkan ke Singapura. Kami juga kontak asuransi dan dokter di Singapura. Tugas ibu berdoa, tugas dokter mengobati semaksimal mungkin, tapi hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, ujar Dr. Pompi. Kalimat itu seperti tamparan kasih. Saya perlu mengalihkan fokus dari ketakutan kepada Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan dan Roh Kudus mengingatkan Roma 8 ayat 11. Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian diam di dalam roh Pak Indra dan akan menghidupkan tubuh Pak Indra yang fana karena roh Allah yang ada di dalam rohnya. Iman saya pun dibangkitkan. Roh Kudus juga mengingatkan satu video YouTube yang saya tonton tahun lalu. Saya buka kembali. Seorang ibu bersaksi
Ada wanita 21 tahun yang ditabrak pengemudi mabuk. Anak-anaknya selamat, tetapi dia sendiri meninggal. Polisi mengabarkan keluarganya. Ibunya seorang pendoa berkata, itu cuma butuh sedikit kuasa kebangkitan Kristus. Wanita itu hidup kembali meskipun sudah ada di dalam kantong jenazah, ditemukan hidup di ruang mayat. Yang mengejutkan, wanita ini tidak memiliki frontal lobe, bagian otak untuk berpikir, mengambil keputusan, dan mengendalikan emosi, tapi dia hidup normal. Bahkan menjadi detektif swasta, saya langsung berkata, Tuhan, kalau Engkau bisa hidupkan orang tanpa otak depan, apalagi menyembuhkan paru-paru yang putih, tidak ada yang mustahil bagimu. Saya pun bernyanyi Waymaker, I speak Jesus. Meski aku tidak melihatnya, Tuhan sedang bekerja. Namamu itu kesembuhan. Habis cuci darah, hasil keluar pukul 2 pagi. Angka peradangan naik. Sempat galau, berarti harus ke Singapura. Tetapi pagi harinya dokter berkata, luar biasa, angka yang lain sangat bagus. Kita coba lepas high flow. Sorenya Pak Indra bisa bernafas dengan oksigen biasa. Besok malamnya pindah ke kamar biasa. Ma, Papa banyak ngobrol. Dokter kaget sudah bisa bernafas tanpa oksigen, cerita Michelle, karena saya berada di kamar yang berbeda. Wow, mujizat Tuhan nyata. Yang lebih dahsyat lagi, urtikaria Pak Indra sembuh total. Berat badan turun 6 kilo, bengkak dan tremor hilang. Iblis mengirimkan penyakit, Tuhan mengubahnya menjadi kesembuhan. Biasa urtikaria dianggap alergi atau autoimun, ternyata bisa karena infeksi virus atau alergi atau bakteri. God is good all the time. Terima kasih kepada tim dokter dan perawat Eka Hospital BSD. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.